Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi kita dalam mata kuliah fikih siasah yang diampu oleh Bapak Danu. Dan kembali lagi dengan saya Hidayatil Latifah dari program studi hukum ekonomi syariah. Pada mata kuliah fikih siasah pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi terkait dengan fikih siasah maliyah. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu ada pengertian dari fikih siasah maliyah. Fikih siasah maliyah ini adalah salah satu bagian dari sistem kepemerintahan yang mengatur terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan. Jadi fikih siasah maliyah ini merupakan struktur terpenting dalam suatu negara, dan itu bersifatnya pasti karena tidak mungkin setiap negara itu tidak memiliki struktur ini. Bahkan semisal dikecilkan lingkupnya ya, ini bisa kita lihat seperti di struktur organisasi kelas yang dimana jabatannya itu sebagai bendahara yang mengatur tentang kelolaan uang dari organisasi tersebut. Yang kedua yaitu ada sumber fikih siasah maliyah. Jadi adanya fikih siasah maliyah ini sudah diatur oleh sumber yang benar-benar sudah disepakati oleh para ulama. Yang pertama yaitu sumber dari Al-Quran yang saya dapat dari surah Al-Hasyr ayat 11 dan Al-Luqman ayat ke-20. Yang akan saya sebutkan salah satu contohnya seperti di surah Al-Hasyr ayat 11 yang berbunyi, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota, maka untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Seperti itu penggalan dari surah Al-Hasyr yang merupakan sumber dari adanya fikih siasah maliyah ini. Yang kedua yaitu ada dalam sebuah hadis. Hadis ini berbunyi, orang-orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang miskin ialah seperti orang yang jihad di jalan Allah, sholat dan puasa sepanjang masa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, di mana ketiga perawi ini sudah sangat masyhur di kalangan kita. Jadi kedua sumber ini benar-benar sumber yang sudah valid seperti itu. Poin yang ketiga yaitu ada ruang lingkup siasah maliyah. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, ruang lingkup siasah maliyah ini memiliki dua bidang kajian, yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam. Karena memang siasah maliyah ini berkesinambungan dalam dunia pengelolaan keuangannya dan sumber daya alam, seperti itu. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu ada sumber dan konsep siasah maliyah. Saya sebutkan di sini yang pertama yaitu ada menurut dari Ibnu Taimiyah dalam bukunya Asy-Syiasatus Syariah, yaitu yang berbunyi pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara itu menyebutkan bahwa bahasa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Salah satunya rampasan perang itu seperti yang sudah saya sebutkan dalam surah Al-Hasyr tadi. Yang kedua yaitu ada pendapat dari Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Ahyu Al-Muhammadi yang berbunyi, wahyu ilahi kepada Muhammad menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkannya jizyah
yaitu pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas non-Islam sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jika dan harta benda mereka mampu menjamin hak asasi mereka. Jadi Muhammad Rashid Ridha ini mendukung pendapat dari Ibnu Taimiyah sendiri, yang dimana Muhammad Rashid Ridha ini juga menambahkan adanya jizyah. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ini agak sedikit berlain dengan kedua pendapat yang tadi, yaitu menurut perspektif Yusuf Qaradawi yang menyatakan bahwa selain hal-hal di atas, pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula Abdul Wahab Khalaf yang sama halnya dengan Qaradawi. Beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan harta waris termasuk dari sumber keuangan negara. Jadi setiap sumber ini memiliki sandaran masing-masing, yang dimana jika kita logika itu memang menjadi salah satu pendapatan negara seperti yang sudah terlaksana hingga saat ini, dimana ada pajak, dimana ada seperti harta rampasan perang tadi, seperti itu teman-teman, zakat. Jadi itu sedikit materi terkait dengan fikih siyasah maliyah, mengingat dimana fikih siyasah maliyah ini merupakan struktur terpenting dalam suatu negara. Mungkin cukup sekian materi kita pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat.